Di sebuah hutan bersalju di Rusia Timur, tersembunyi jauh dari peradaban, ada sebuah cerita yang menjadi legenda di antara penduduk sekitar. Cerita ini bukan hanya tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang kasih sayang yang melampaui batas spesies. Suatu malam musim dingin yang sunyi, salju turun lebat menutupi jejak-jejak kecil di hutan. Di tengah keheningan, suara tangisan bayi terdengar samar. Tangisan itu berasal dari sebuah bundelan kain yang setengah tertimbun salju di tepi jurang kecil. Bayi itu berusia kurang dari setahun, tampaknya ditinggalkan oleh orang tuanya. Di dekatnya, seekor harimau putih betina bernama Arfa sedang mengintai mangsa. Ia mendekati sumber suara, awalnya penuh kewaspadaan. Namun rasa penasaran segera berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Arfa yang baru saja kehilangan anak-anaknya akibat musim dingin yang keras, merasakan panggilan naluri keibuan yang kuat. Dengan hati-hati ia menjilat bayi itu untuk menghangatkannya dan kemudian membawanya ke sarangnya. Sarang itu tersembunyi di sebuah gua kecil yang hangat. Di sana, dua harimau putih jantan saudara Arfa yaitu Taiga dan Sibir menyambut bayi itu dengan campuran rasa penasaran dan kehati-hatian. Namun Arfa melindungi bayi itu dengan penuh kasih, menjadikan bagian dari kawanan kecil mereka. Hari-hari berlalu dan bayi itu diberi nama oleh harimau itu melalui suara raungan yang lembut, terdengar seperti Yura. Yura tumbuh di bawah asuhan ketiga harimau putih tersebut. Meskipun tidak dapat berbicara dengan bahasa manusia, ia belajar memahami bahasa alam, gerakan, suara, dan isyarat yang hanya dipahami oleh makhluk liar. Hari-hari berlalu dan bayi itu diberi nama oleh harimau itu melalui suara raungan yang lembut, terdengar seperti Yura. Yura tumbuh di bawah asuhan ketiga harimau putih tersebut. Meskipun tidak dapat berbicara dengan bahasa manusia, ia belajar memahami bahasa alam, gerakan, suara, dan isyarat yang hanya dipahami oleh makhluk liar. Arfa menyusui Yura dengan susu yang berbagi makanan berupa daging yang mereka tangkap. Taiga mengajarkan Yura cara bersembunyi dan berburu, sementara Sibir menjaga keamanan mereka dari ancaman predator lain. Yura tumbuh menjadi seorang anak yang tangguh. Tubuhnya kecil namun kuat, dan instingnya setajam harimau. Namun ia tidak pernah lupa sisi lembut hatinya. Yura seringkali terlihat bermain dengan burung kecil atau mengembalikan anak rusa yang tersesat ke kawanan mereka. Ia menjadi bagian dari hutan, diterima oleh hewan-hewan lain sebagai makhluk yang unik. Sementara itu, para pemburu lokal sering melaporkan penampakan anak hutan yang berlari di salju bersama harimau putih. Mereka kagum sekaligus takut, menganggapnya sebagai mitos atau tanda dari roh hutan. Pada suatu hari, ketika Yura berusia sekitar 5 tahun, ia bertemu dengan seorang ahli biologi bernama Elena. Wanita itu sedang meneliti harimau putih Siberia yang terancam punah. Ketika ia melihat Yura, ia terkejut namun segera menyadari bahwa anak itu telah hidup bersama harimau selama bertahun-tahun. Elena tidak mencoba memisahkan Yura dari keluarganya. Sebaliknya, ia mendekati mereka dengan perlahan, memperhatikan interaksi antara Yura dan harimau-harimau itu. Ia menyadari bahwa kasih sayang antara Yura dan ketiga harimau tersebut begitu dalam dan tulus. Saat Yura tumbuh lebih besar, ia mulai menyadari perbedaan dirinya dengan keluarga harimaunya. Elena yang terus mengamati dari jauh akhirnya mendekati Yura dengan hati-hati dan mulai mengajarinya kata-kata sederhana. Lambat laun Yura belajar berbicara dan memahami bahwa ada dunia lain di luar hutan. Namun Yura dihadapkan pada pilihan sulit, tetap bersama keluarga harimau yang telah membesarkannya atau mengikuti Elena untuk menemukan sisi manusiawinya. Setelah berminggu-minggu berpikir, ia memutuskan untuk tinggal bersama manusia dengan janji akan melindungi hutan dan keluarganya. Kini Yura menjadi simbol perlindungan alam.
ia bekerja bersama Elena sebagai aktivis lingkungan, melindungi habitat harimau putih dan satwa liar lainnya. Ceritanya menginspirasi banyak orang untuk menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Namun setiap musim dingin, Yura selalu kembali ke hutan, berjalan melewati salju menuju gua kecil di mana keluarganya menunggunya. Di sana ia menemukan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan harimau. Cerita Yura mengajarkan kita bahwa alam tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga rumah bagi kasih sayang dan kehidupan yang tak terduga. Saat Yura mulai hidup di dunia manusia bersama Elena, tantangan besar menghadangnya. Ia harus belajar segalanya dari awal, bahasa, budaya, dan cara manusia berinteraksi. Namun Yura membawa sesuatu yang unik, kebijaksanaan yang ia dapatkan dari hutan. Di kota kecil tempat Elena tinggal, banyak orang penasaran sekaligus curiga terhadap Yura. Penampilannya yang berbeda dan cerita latar belakangnya membuatnya menjadi sorotan. Namun Yura tidak takut. Ia tetap ramah, selalu tersenyum dan sering membantu orang-orang di desa dengan insting dan kekuatannya yang luar biasa. Elena menyekolahkan Yura di rumahnya, memberinya pelajaran tentang dunia luar dan pentingnya melindungi alam. Yura dengan cepat menyerap pengetahuan itu, terutama ketika Elena mengajarkan tentang ancaman yang dihadapi hutan dan harimau putih akibat pemburu liar dan penggundulan hutan. Setelah beberapa tahun hidup di dunia manusia, Yura merasa panggilan hutan semakin kuat. Ia meminta izin kepada Elena untuk kembali mengunjungi keluarganya, harimau putih yang telah membesarkannya. Dengan persiapan matang, Elena dan Yura melakukan perjalanan panjang kembali ke hutan Siberia. Ketika Yura tiba di sarang lama mereka, ia mendapati Arva, Taiga, dan Sibir masih hidup meskipun sudah menua. Harimau-harimau itu mengenalinya segera dan menyambutnya dengan raungan lembut dan pelukan penuh kasih. Momen itu begitu mengharukan, mengingatkan Yura pada ikatan yang tidak pernah pudar meskipun waktu berlalu. Namun Yura juga menemukan tanda-tanda ancaman baru di hutan. Jejak para pemburu liar, ia tahu bahwa keluarganya dalam bahaya dan ia tidak bisa tinggal diam. Yura memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang manusia untuk melindungi hutan. Bersama Elena, ia mendirikan kampanye konservasi yang menarik perhatian dunia. Mereka memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas pemburu liar dan bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk memperkuat hukum perlindungan satwa liar. Yura juga melatih penduduk lokal untuk menjadi penjaga hutan, menggunakan pengetahuan alamnya untuk mengajarkan cara melacak hewan tanpa mengganggu ekosistem. Ia menceritakan kisahnya kepada dunia tentang bagaimana cinta dan kasih sayang bisa melampaui batas-batas spesies. Ceritanya menggugah hati banyak orang, membawa perhatian global pada pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Meski sibuk dengan misinya melindungi hutan, Yura tidak pernah melupakan keluarganya di hutan. Ia sering mengunjungi mereka, membawa makanan atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Ia juga memastikan bahwa wilayah mereka aman dari ancaman pemburu dan perusakan. Arva, Taiga, dan Sibir akhirnya meninggal dunia karena usia tua. Tetapi mereka meninggalkan warisan yang mendalam bagi Yura, cinta tanpa syarat dan keberanian untuk melindungi apa yang ia cintai. Yura tumbuh menjadi seorang pemimpin global dalam konservasi lingkungan. Ia berkeliling dunia untuk berbicara tentang pengalamannya, menginspirasi jutaan orang untuk bertindak demi melindungi bumi. Namun setiap kali ia kembali ke hutan, ia merasa seperti pulang ke rumah. Hutan salju yang luas itu tidak hanya tempat ia tumbuh, tetapi juga simbol kasih sayang dan harmoni yang tidak dapat digantikan. Yura, anak dari hutan salju, menjadi pengingat bahwa manusia dan alam tidak pernah benar-benar terpisah
dan bahwa dengan bekerja bersama kita dapat menjaga dunia tetap indah untuk generasi mendatang.